Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Keluargaku, ada satu hal yang perlu kita perhatikan mengenai dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang lahir di gereja aliran Pentakosta, ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, saya menerima karunia itu dari Tuhan. Dan saya tahu beberapa dari kita juga menerimanya. Namun pagi hari ini izinkan saya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa yang penting dari pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar peristiwa ketika kita mengalami getaran, ya. Waktu kita didoakan mungkin, waktu kita ditumpangkan tangan mungkin, ya. Tapi yang menjadi lebih penting dari itu semua adalah perubahan kehidupan. Karena di dalam ayat itu dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu akan menjadi saksiku. Sebuah experience atau sebuah pengalaman, kita merasakan getaran, kita bergetar, ditumpangkan tangan, kita rebah di dalam doa, ya. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang signifikan kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, yang akhirnya melalui hidup kita orang dapat mengenal Tuhan. Orang dapat melihat Yesus, karyanya sungguh-sungguh terjadi atau nyata dalam kehidupan kita. Nah, sangat disayangkan sekali kalau kita mengejar experience-nya, kita mengejar getaran-getarannya, kita mengejar jatuh waktu kita didoakan, tapi kita tidak berusaha memberikan diri kita untuk mengalami perubahan melalui kuasa Roh Kudus yang sudah mengalir dalam hidup kita. Ya, kita tidak berusaha untuk memberikan hidup kita seutuhnya supaya dikuasai oleh Roh Kudus, dan melalui kehidupan kita orang lain dapat mengenal Tuhan. Saya berdoa supaya kita dapat memahami apa yang ditulis oleh penulis dari Kisah Para Rasul ini, ya. Perkataan Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Bukan hanya supaya kamu mengalami getaran atau kamu jatuh waktu kamu didoakan, tapi supaya kamu menjadi saksiku. Menjadi saksiku ini penting bagi kita. Jadi saya mengajak kita untuk merenungkan apakah hari ini, ya, saya tidak berbicara bahwa bahasa roh menjadi tanda-tanda awal orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya tahu ada banyak sekali tokoh yang mereka tidak berbahasa roh, mereka tidak menerima karunia bahasa roh, tapi mereka punya karunia-karunia roh yang lain. Dan melalui karunia-karunia itu mereka dapat melayani Tuhan dan menjadi berkat di mana-mana. Dan saya percaya bahwa berbahasa roh itu adalah satu karunia dari sekian banyak karunia yang diberikan kepada kita. Nah, saya berdoa supaya kita mengejar kehidupan yang berubah dan menjadi berkat, lebih daripada kita mengejar sekedar pengalaman kita bergetar atau jatuh waktu kita didoakan. Mungkin buat sebagian dari kita, pengajaran yang saya berikan pagi hari ini, perenungan yang saya berikan pagi hari ini mungkin bertentangan atau tidak sesuai dengan yang pernah saudara pelajari. Namun itulah keindahan Injil. Kita dapat melihatnya dari beberapa aspek. Dan dari apa yang kita alami dalam hidup kita, kita dapat melihat bagaimana Allah itu bekerja dengan cara yang berbeda dalam kehidupan setiap orang. Yang menjadi inti dari ayat ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Itu memampukan kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Biarlah ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita renungkan bersama-sama, supaya kita dapat betul-betul menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, orang-orang yang terdekat dengan kita, ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya mohon maaf kalau ada perkataan saya atau cara berpikir saya mungkin yang bertentangan dengan beberapa saudara yang menyaksikan ini. Namun sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita sekali lagi bahwa mari miliki hidup yang berubah, karena Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup kita, supaya kita bisa punya kuasa, supaya kita punya kuasa untuk menjadi berkat di tengah dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh sekali lagi kami renungkan dan memberkati kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya dimanapun kami berada, anak-anak-Mu ini berada,
kami terus diingatkan, kami terus dibangun di dalam kebenaran-Mu. Dan aku berdoa Tuhan, supaya kami tidak menyerahkan diri kami untuk mengejar sesuatu yang sementara, yaitu experience sesuatu yang mungkin hanya kenikmatan sementara ketika kami ada di dunia ini atau di sekitar lingkungan kami. Tapi biarlah kami mengarahkan hidup kami, hati kami untuk kami diubahkan oleh Engkau. Kami punya kuasa dari Roh Kudus supaya melalui hidup kami jadi berkat, kami menjadi saksi-Mu. Mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kami sampai kepada orang-orang yang lain yang ada di sekeliling kami. Berkati kami di hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan keluargaku, selamat menikmati hari yang baru. Buat kita yang masih ada di Malaysia, selamat menikmati hari libur hari ini. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.